سيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم الدين وبعد. Yang kami muliakan, kita hormati dan kita doakan kekuatan dan istiqamah dalam merawat dan memakmurkan Masjid Al-Kautsar ini dan seluruh yang terkait dengan pembangunan dan pemakmuran masjid ini. Semoga diberikan kemuliaan dunia, penerang di alam kubur, dan rahmat Allah di akhirat kelak. Saya cintai seluruh jamaah yang hadir dari berbagai tempat, baik itu di daerah Pamulang ataupun sekitarannya. Semoga semua tanpa dikecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sehat, Bu? Insya Allah. Jam berapa sampai di masjid? Mudah-mudahan digolongkan dalam golongan ahli surga, insya Allah. Bapak sehat, Pak? Sampai berapa di masjidnya? Gak mau kalah sama ibu-ibu ya. Ibu jam 11, Bapak jam 10. Ada orang-orang yang saat diperintahkan masuk surga oleh Allah, itu diperintahkannya berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada rombongan orang-orang takwa yang diperintahkan masuk surganya tidak seorang-seorang. Jadi absensinya bukan per orang, Pak. Asep, Ujang, Syarifah, tidak. Tapi yang dipanggil satu rombongan. Para ketek kuri badan para. Rombongan. Dan ternyata rombongan ini pun diberikan oleh Allah, diberikan perlindungan satu payung besar sehingga tidak mengalami kesusahan dan kegoncangan saat matahari diturunkan, panasnya sudah melelehkan. Diriwayatkan dalam banyak riwayat hadis, orang sudah banyak panik, takut satu dengan yang lain. Yang penting ingin segera dihisap. Tapi ada 7 golongan yang tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, menikmati hisabnya. Di antara mereka ternyata ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan senang memakmurkan masjid Allah. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah. Hari ini saya menyaksikan insyaallah jamaah-jamaah yang senang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sore ini kita dikumpulkan di Masjid Al-Kautsar, mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita dikumpulkan di telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam di sore hari ini. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal miladnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya Nabi dan Rasul yang diturunkan satu surat untuk menjamin surganya sebelum wafat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya Allah sudah turunkan satu surat menerangkan kemuliaan surganya yang tidak pernah diturunkan dan diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan nama suratnya itu sama persis dengan nama masjid yang sekarang kita ada di dalamnya. Surah Inna a'tainakal. Demi keagunganku ya Muhammad,
Setiap ayat Al-Quran yang dibuka dengan inna, na-nya panjang, itu artinya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Paham? Tidak. Itu artinya ada yang istimewa, saking agungnya istimewanya, Allah menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan dan keistimewaan informasi yang disampaikan. Al-Quran agung. Al-Quran istimewa. Karena Al-Quran agung dan istimewa, maka kalimat turunnya menggunakan inna. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi. Saking agungnya surga yang disiapkan untuk Rasulullah, istimewanya surga yang disiapkan untuk Rasulullah, keindahan dan banyak kemuliaannya, maka digunakan kata inna di depannya. Inna a'tainaka Muhammad, demi keagunganku aku telah siapkan surga yang teristimewa, tertinggi derajatnya untukmu. Karena itu berbahagialah kita dijadikan oleh Allah dan dipilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena sudah banyak bahkan nabi-nabi yang mengharapkan menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah ketika temanya dibuat Maulid atau Mauludun Nabi SAW, isinya bagaimana kita mengenal Rasulullah untuk mencintai Nabi SAW sehingga bisa dipertemukan oleh Allah dalam surga Firdausnya bersama Rasulullah SAW. Maulid atau Maulud? Serius sih, Maulid angkat tangan. Yang Maulud? Yang gak ngangkat Allah wa'ala. Yang ikhwan antum Maulid atau Maulud? Yang Maulid angkat tangan. Yang Maulud? Yang banyak Allah wa'ala. Apa itu Maulid? Apa itu Maulud? Yang jelas bukan makanan. Bila disebutkan Maulid, itu yang dimaksud waktunya. Bicara tentang hari, waktu kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana sebelum lahirnya? Seperti apa kemuliaan lahirnya? Bagaimana perjalanan kehidupan setelah lahirnya sampai wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Maulud yang dibahas siapa Nabi Muhammad SAW? Bagaimana lahirnya? Bagaimana tumbuhnya? Apa sifat-sifat mulia yang melekat kepada beliau sehingga dengan pembelajaran itu kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan. Nah, ini pertanyaannya, Ibu mau bahas Maulid atau Maulud? Maulud. Biar adil dua-duanya saja ya. Yuk kita mulai dengan Maulid. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Saya kadang-kadang bingung di Indonesia ini. Saya ke Bengkalis ada yang kenal dengan Firaun. Kenal Firaun? Kenal katanya. Di sini ada yang kenal Nabi Ibrahim sebelah sana tuh. Baik. Pernah dengar Nabi Isa? Pernah. Nabi Ismail? Baik. Nabi Nuh? Nabi Adam? Semua nabi ini tidak akan ditetapkan untuk bertugas di muka bumi kecuali mereka semua berkomitmen dulu kepada Allah yang komitmennya diabadikan di dalam surah Ali Imran di ayat ke-8. Jadi jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum latu'minunna
nabiyyi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah. Jadi kalau ada kata iz dalam Al-Quran, itu bukan semata bermakna ingat, tapi mengandung makna yang belum tahu, pelajari. Yang sudah belajar, ingat-ingat pelajaran itu. Yang belajar belum paham, pahami. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pahami, pelajari, ingat. Saat Allah mengambil perjanjian komitmen bagi semua nabi sebelum mereka ditugaskan untuk berdinas di bumi. Jadi Bu, Pak, ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Di surah ini, ayatnya berbunyi nabiyyin. Kalau anbiya itu jamak, banyak nabi.